Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 59. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-meng, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Mendapatkan tantangan dari pria muda berjubah hitam, King Mu'er tiba-tiba saja berkata, "Baiklah, aku akan menawar dengan harga 5 juta koin tanda naga." Melihat hal seperti ini membuat pria berjubah hitam hanya tersenyum sesuai dengan keinginannya, dan dia kemudian mengatakan, "Nona King memiliki keberanian yang luar biasa. Aku sangat terkesan. Namun, aku akan menambahkan 100.000 lagi sehingga menjadi 5.100.000. Bagaimana Nona King? Apakah kau masih berani menaikkan harganya lagi? Aku sangat menantikan hal ini, dan kukira kenaikan harga dari Nona King kali ini tidak akan melebihi 500.000, bukan? Seorang saudari dari Kaisar Iblis pasti memiliki uang sangat banyak." Pandangan mata dari seorang King Mu'er penuh dengan emosi. Belum pernah dia mengalami ejekan seperti ini di hadapan banyak orang. Seorang tetua berjubah merah yang berada di samping dari King Mu'er tiba-tiba saja berkata kepada pria berjubah hitam, "Yang mulia, Anda memiliki mulut yang sangat besar. Bolehkah aku bertanya, Yang mulia berasal dari kekuatan yang mana sehingga begitu sombong?" Pria muda berjubah hitam sekali lagi menimpali, "Aku sudah lama mendengar bahwa saudari dari Kaisar Iblis itu secantik bunga dan juga dermawan. Melihatnya hari ini, sepertinya reputasi itu hanyalah omon-omon belaka, dan bertemu secara langsung tidak sebaik reputasinya." Sayang sekali, sayang sekali. Pria berjubah hitam ini tidak peduli siapa tetua yang berada di sebelah dari King Mu'er. Tujuannya memang hanya akan memprovokasi King Mu'er saja. Selain itu, pria berjubah hitam itu juga mengetahui aturan di tempat lelang ini dengan jelas bahwa setiap orang dilarang untuk melakukan pertarungan. Jadi dia tidak ragu-ragu untuk mengolok-olok King Mu'er. King Mu'er yang sudah tidak tahan lagi, pada akhirnya dia emosi. "Beraninya kau meremehkan nona muda ini? Aku akan menawar 6 juta. Mari kita lihat bagaimana kau menandingi harga tawaranku." Tetua berjubah merah yang berada di samping dari King Mu'er cukup terkejut, yang kemudian dia berkata, "Nona muda, apa yang kau lakukan?" Sementara Xiaoyan yang berada di dalam ruang VIP menarik nafas dalam-dalam. Dia terlihat sangat murung sambil mengatakan, "Semuanya sudah berakhir." Xiaoyan tahu bahwa pria berjubah hitam itu sengaja melakukan jebakan terhadap King Mu'er karena dia memahami kepribadian King Mu'er yang tidak bisa menahan diri, dan pada akhirnya sesuai rencana King Mu'er benar-benar masuk ke dalam jebakan. Pria muda berjubah hitam sedikit tersenyum penuh kemenangan, yang kemudian dia berkata, "Nona King, kau memang seorang yang luar biasa. Aku mengakui kekalahan. Baiklah, barang itu menjadi milikmu. Nona King, kau tidak salah untuk mendapatkan barang tersebut. Tapi sayang sekali, usaha yang kau lakukan mungkin sia-sia." Di dalam ruang VIP, pandangan mata Xiaoyan menatap fokus pada pria berjubah hitam. Dan kemudian dia berjanji apabila di luar sana bertemu kembali dengan orang ini, maka dia akan menuntut balas atas perlakuannya terhadap King Mu'er. Di dalam kemudian, pria muda berjubah hitam segera berbalik dan dia menangkupkan tinjunya ke arah juru lelang sambil berkata, "Tuan juru lelang, aku curiga ada seseorang yang menawar dengan niat jahat, dan aku ingin tahu apakah aku bisa meminta verifikasi tentang dana itu. Aku percaya pada reputasi dari rumah lelang ini, dan semua orang di dalam tempat ini juga tidak meragukannya, bukan? Namun situasi hari ini cukup istimewa. Saudari dari Kaisar Iblis, yaitu Nona King, aku ingin tahu apakah lembaga Anda yang terhormat berani memverifikasi dananya untuk meyakinkan semua orang jika Anda benar-benar memiliki uang untuk membayar teknik Dou tersebut." Dan tentu saja aku juga percaya bahwa dengan status dari saudari Kaisar Iblis, jumlah dana seperti ini seharusnya tidak masalah, bukan? Hanya saja aku selalu curiga, jadi aku meminta rumah lelang Dasang untuk memberikan penilaian yang adil kepada semua orang dan juga meyakinkan keraguanku. Berulang kali
pria muda berjubah hitam ini menyebutkan nama dari Kaisar Iblis dan juga saudari Kaisar Iblis. Jelas dia bermaksud menggunakan kejadian hari ini untuk merusak citra dari Kaisar Iblis di dalam hati semua orang. Jenny kemudian bergumam sambil mengerutkan alisnya. Jika rencana dari pria berjubah hitam ini berhasil, maka dia akan bisa merusak citra Kaisar Iblis King Howran dan menyebabkan keresahan di antara ras iblis yang sangat merugikan klan Iblis Darah. Jenny bahkan mengakui bahwa lidah dari pria berjubah hitam ini benar-benar tajam, sehingga dia bisa membolak-balikan kata-katanya dengan mudah. Pada titik ini bahkan Jenny tidak berdaya sama sekali. Demi reputasi rumah lelang, mereka hanya bisa melakukan verifikasi dana di tempat. Jenny menatap Soyeon dengan susah payah, terombang-ambing antara emosi dan juga bisnis dengan segudang perasaan yang tidak terungkapkan. Rumah lelang ini juga memiliki aturan bahwa seorang penawar memang harus membawa dana yang sesuai. Jika tidak, hal itu akan dianggap sebagai penawaran yang jahat dan sengaja mengganggu jalannya pelelangan. Hal itu akan menyebabkan seorang penawar terkena sanksi yang berat, dan hingga hari ini belum ada yang berani melanggar aturan tersebut. Mungkinkah King Mu'er akan menjadi orang pertama yang terkena sanksi berat ini? Sementara pria Parubaya sebagai juru lelang di atas panggung, ekspresi wajahnya juga telah berubah penuh dengan kebimbangan. Bagaimanapun, itu adalah saudari dari Kaisar Iblis, seorang tokoh terkemuka. Jika tidak ditangani dengan benar, mungkin akan menyebabkan permusuhan antara dua kekuatan besar. Tapi jika juru lelang tidak melakukan verifikasi dana, hal itu hanya akan merusak citra dari rumah lelangnya. Ibarat kata, maju kena, mundur pun kena. Bahkan keringat dingin telah muncul di dahi dari juru lelang. Dia masih terdiam, tidak mampu mengambil keputusan apapun, dan pandangan matanya melihat pada pria berjubah hitam dengan penuh emosi. Berdasarkan pengalamannya sebagai juru lelang, melihat pria berjubah hitam memasang jebakan untuk King Mu'er dan melakukan langkah demi langkah, kemudian melakukan verifikasi dana. Hal ini membuat juru lelang tahu, mungkin King Mu'er memang tidak benar-benar mampu menyediakan dana 6 juta koin tanda naga. Waktu pun terus berlalu, pandangan mata semua orang yang berada di dalam tempat ini tertuju pada juru lelang. Keputusan apa yang akan dia ambil? Hal itu membuat jantung dari juru lelang berdegup dengan kencang. Namun tiba-tiba saja terdengar sebuah suara, "Lakukan verifikasi." Orang yang mengatakan seperti itu adalah Jenny. Juru lelang hanya bisa menarik nafas dengan lega. Dengan Jenny mengambil keputusan, tidak ada yang perlu ditakutkan lagi oleh juru lelang. Selanjutnya, juru lelang itu pun melangkah maju, menangkupkan kedua tangannya pada King Mu'er, dan kemudian dia berkata dengan sopan, "Nona muda, karena peraturan dan juga tugasku, aku mohon pengertian dan juga kerjasamanya. Mohon jangan persulit diriku." Mendengarkan kata-kata seperti ini, wajah King Mu'er seketika memucat, matanya juga berkaca-kaca. Beberapa tetua berjubah merah yang berada di sekitar King Mu'er merasa tidak berdaya dan hanya bisa menarik nafas dalam-dalam. Bagaimanapun juga, tempat ini memiliki aturan dan seseorang harus mengikuti aturan tersebut. King Mu'er berkomunikasi dengan para tetua yang berada di sekitarnya melalui transmisi suara, dan uang yang mereka miliki jika dihitung jumlahnya hanya 5,2 juta. Sedangkan tawarannya telah mencapai 6 juta. Selisih 800.000 adalah sesuatu yang akan menjadi masalah. Para tetua berjubah merah yang berada di samping dari King Mu'er juga cukup bingung apa yang harus mereka lakukan pada saat ini. Apakah hari ini klan Iblis Darah akan benar-benar kehilangan wajah mereka dan juga menderita pukulan yang cukup signifikan terhadap citranya? Suasana dalam waktu singkat menjadi cukup hening, namun atmosfer yang berada di dalam tempat ini cukup menegangkan. Keringat dingin pada akhirnya juga telah menetes di dahi dari King Mu'er. Wajahnya benar-benar pucat pasi dan hatinya penuh dengan penyesalan. Sikapnya yang sombong dan arogan telah membawa masalah bagi klan mereka.
Ketika suasana sudah menjadi cukup mencekam, tidak lama kemudian terdengarlah suara langkah kaki yang memasuki ruangan ini, dan kemudian juga terdengar sebuah suara. Apakah semua orang di dalam tempat ini berpikir bahwa Nona muda, adik dari Kaisar Iblis, tidak mampu membayar sejumlah uang kecil itu? Yang mulia, apa maksud Anda? Karena begitu sulit dan juga penuh rahasia? Orang yang berkata seperti itu adalah Soyen yang telah muncul bersama dengan Zhenny. King Mu'er segera menoleh dan kemudian dia berkata, "Pembohong kecil." Hatinya dipenuhi kegembiraan ketika melihat Soyen muncul di dalam tempat ini. Kedatangan dari Soyen benar-benar membuat King Mu'er jauh merasa lebih tenang, dan kehadiran Soyen memberikan rasa aman. Semua orang yang berada di dalam ruang lelang ini cukup terkejut. Mereka berbincang satu sama lain. Bukankah itu adalah Suang Huo, juara kompetisi dari seleksi binatang baru? Konon dia bahkan menolak menerima hadiah dari juara pertama. Jadi Suang Huo ini sangat dekat dengan Kaisar Iblis. Tiba-tiba saja pria muda berjubah hitam ketika melihat kemunculan Soyen, dia mengatakan, "Apakah yang mulia hanya datang untuk terlibat di dalam perang kata-kata atau untuk mengalihkan perhatian dan membantu Nona King keluar dari kesulitan?" Zhenny menyampaikan pada Soyen, "Dengan transmisi kekuatan jiwa, orang ini pandai berbicara. Dia sama sekali bukan orang yang bisa kau anggap remeh. Namun penampilannya tidak jelas, sehingga identitas pastinya juga belum diketahui. Kejadian hari ini pasti memang dia sengaja." Mendengarkan bisikan seperti itu membuat Soyen hanya bisa menganggukkan kepalanya. Tampaknya tanpa menunjukkan dana yang cukup untuk meyakinkan semua orang, hal itu memang tidak ada gunanya. Soyen melambaikan telapak tangan yang kemudian sebuah kartu berwarna ungu keemasan kini muncul dan dia berikan kepada juru lelang sambil berkata, "Bukankah semua orang penasaran apakah dananya cukup atau tidak? Aku yang sederhana ini memiliki lebih dari cukup, apalagi Nona muda, Kaisar Iblis yang terhormat." Juru lelang, silakan periksa. Selanjutnya, pandangan mata dari Soyen melihat pada King Mu'er dan dia segera mengatakan, "Jika Nona muda King tidak keberatan, teknik bertarung tingkat menengah tahap Yi bisa dianggap sebagai hadiah kecil dariku untuk Nona muda Kaisar Iblis. Mohon diterima." Alasan kenapa Soyen mengatakan hal seperti ini, jelas-jelas dia tidak ingin klan Iblis Darah dan juga kakaknya King Hauran kehilangan wajah mereka. Dan Soyen juga tidak mungkin mentransfer sejumlah uang pada King Mu'er di depan banyak orang. Maka dari itu, membelikan teknik itu untuk King Mu'er merupakan jalan yang paling baik. Melihat tindakan dari seorang Soyen membuat pria muda berjubah hitam hanya bisa terdiam dan dia tidak berani mengatakan apapun lagi untuk saat ini. Kemunculan Soyen telah membawa secercah harapan bagi semua orang, dan para tetua berjubah merah yang berada di samping King Mu'er memandang Soyen penuh dengan rasa terima kasih yang cukup mendalam. Sementara harapan dari King Mu'er terhadap Soyen menjadi kenyataan dan dia berseri-seri penuh dengan kegembiraan, merasa sangat bahagia. Rasa ketergantungannya pada Soyen tanpa alasan yang jelas semakin menguat. Dan saat ini di dalam hati dari King Mu'er, dia merasa tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan oleh Soyen. Setelah beberapa saat, juru lelang pada akhirnya memverifikasi kartu VIP ungu emas milik Soyen, dan dengan persetujuan Soyen, jumlah yang tertera di dalam kartu tersebut diproyeksikan ke layar besar yang berada di panggung lelang ini, dan itu menampilkan angka yang sangat besar, yaitu 6.500.000. Tatapan mata dari banyak orang kemudian melihat ke arah pria berjubah hitam. Lalu mereka mengatakan, "Sekilas melihat pria berjubah hitam ini, aku langsung tahu bahwa dia sangat mencurigakan dan pasti punya motif tersembunyi." Pria berjubah hitam sudah kehilangan ketenangannya dan kemudian dia berkata, "Karena dana dari Nona King bukan masalah, maka selamat Nona King. Dikarenakan rencananya sudah terbongkar,
maka pria berjubah hitam ini tidak berani menghadapi kemarahan publik. Tidak lama kemudian Zenny tiba-tiba saja berkata dengan nada dingin, "Memang wajar meminta verifikasi dana, tapi jika ada seseorang yang sengaja membuat masalah, aliansi bisnis milikku tidak akan pernah memberikan toleransi." Karena kesalahpahaman ini telah dikonfirmasi dan juga diselesaikan, lanjutkan lelangnya. Juru lelang menganggukkan kepalanya dan kemudian dia menyerahkan teknik bertarung yang merupakan gulungan dari teknik cambuk itu kepada King Mu'er sambil berulang kali meminta maaf atas kehebohan yang terjadi. Zenny kemudian mengundang King Mu'er dan juga para tetua yang lainnya untuk masuk ke dalam ruang VIP milik Soyen. "Nona King, mari ikutlah bersama dengan diriku, kita pindah ke dalam ruang VIP. Tempat ini terlalu ramai dan juga berisik. Pasti Anda tidak nyaman." Dan pria berjubah hitam yang telah gagal mempermalukan King Mu'er, dia tiba-tiba saja menyelinap keluar dari dalam tempat pelelangan. Tidak ada seorang pun di dalam ruangan ini yang tahu identitas asli dari pria berjubah hitam, tapi tidak dengan Soyen. Sosok dari pria berjubah hitam itu telah dikunci oleh Soyen, yang kemudian dia bersumpah di dalam hatinya, "Jika aku bertemu lagi dengan orang ini, pasti aku akan membuat dia membayar harga yang mahal atas kejadian hari ini." Soyen memandang King Mu'er, yang kemudian dia mengatakan, "Mu'er, dunia ini berbahaya, jadi berhati-hatilah di masa depan nanti. Jangan gegabah ketika kau mengambil keputusan." Mendengarkan kata-kata dari seorang Soyen membuat King Mu'er hanya bisa menganggukkan kepalanya berulang kali. Yang kemudian Soyen mengulurkan telapak tangannya, dia menarik tangan dari Mu'er untuk membawanya ke dalam ruang VIP. Sementara para tetua berjubah merah yang berada di samping dari Mu'er merasa takjub. Selama ini tidak ada seorang pun yang bisa menundukkan King Mu'er, tapi Soyen, dia bisa mengontrol gadis itu. Di dalam perjalanan menuju ruang VIP, Soyen sekali lagi berkata, "Mu'er, kita harus berterima kasih banyak pada kakak Zenny. Karena saran dari dia, aku bisa menggagalkan rencana buruk dari pria berjubah hitam itu, sehingga tidak mempermalukan kakak Hauran dan juga klan milikmu." Mu'er terdiam, sementara Zenny tiba-tiba saja berkata, "Jika adik perempuan Mu'er dalam kesulitan, aku sebagai kakak perempuanmu tentu saja harus memberikan bantuan, dan itu sudah seharusnya dilakukan. Maka dari itu kau tidak perlu bersikap sopan." Soyen menatap Zenny dengan penuh rasa terima kasih. Hubungan yang tegang antara Zenny dan juga King Mu'er selalu membuat Soyen pusing selama ini. Dan sekarang Zenny telah secara aktif berusaha memperbaiki hubungan tersebut. Maka Soyen tentu saja tahu itu semuanya demi kebaikannya sendiri. Kita berpindah ke dalam tempat pelelangan. Suara dari juru lelang kembali terdengar lantang di dalam tempat ini. Lelang akan dilanjutkan. Mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi sebelumnya. Sekarang tinggal 2 barang lelang terakhir yang tersisa. Jadi jangan lewatkan kesempatan yang bagus untuk bisa mendapatkan barang ini. Dua buah cahaya kini telah muncul di area pelelangan. Banyak tatapan mata dari orang-orang di dalam tempat ini melihat tajam ke arah 2 cahaya itu, dan mereka tidak tahu barang lelang apa yang akan dikeluarkan selanjutnya. Tapi pasti itu bukan hal yang biasa. Juru lelang telah memperhatikan tatapan mata penasaran dari banyak orang di dalam tempat ini, sehingga dia tidak ingin menunda-nunda waktu lebih lama lagi. Juru lelang terdiam sejenak hingga akhirnya dia berkata, "Apa yang akan dilelang selanjutnya adalah sesuatu yang diimpikan oleh banyak alkemis. Itu adalah buah kehidupan." Pada akhirnya juru lelang melambaikan telapak tangannya, dan kemudian sinar cahaya yang menutupi buah kehidupan kini telah langsung menghilang. Di atas sebuah nampan giok berwarna putih memperlihatkan 3 buah yang berwarna merah. Hal itu berkilauan dan samar-samar memancarkan aura yang cukup luar biasa. Juru lelang kemudian memberikan sebuah penjelasan. Buah kehidupan merupakan buah dari pohon kehidupan yang hanya tumbuh di tempat-tempat
yang memiliki energi kehidupan besar, menyerap esensi matahari selama ribuan tahun, mekar selama ribuan tahun, dan berbuah selama ribuan tahun. Buah ini matang dalam 100 tahun dan harus dipetik pada puncak energi yang tengah hari, kemudian disimpan di dalam botol giok yang tahan api untuk mempertahankan khasiat dari obatnya. Konsumsi langsung buah kehidupan bisa secara efektif mengobati cedera internal yang parah, dan jika diolah menjadi obat, maka efeknya lebih terasa lagi. Setelah penjelasan singkat dari juru lelang, banyak orang dibuat takjub dalam hal ini. Dan selanjutnya, juru lelang kembali mengatakan, yang dilelang hari ini juga bersama dengan buah kehidupan adalah resep dari peringkat ke-6 di dalam benua Dodi, yaitu cinta jiwa. Raut wajah dari para peserta lelang terlihat nampak bingung, yang kemudian juru lelang segera memberikan sebuah penjelasan. Obat cinta jiwa bisa menyembuhkan luka jiwa yang baru dan lama dengan peluang kecil untuk meningkatkan kekuatan jiwa secara signifikan pada penggunaan pertama. Ini adalah obat kelas atas yang dicari oleh para alkemis yang berada di peringkat 6 benua Dodi. Bahan utama yang dibutuhkan adalah buah kehidupan, air dari 9 mata air, dan juga teripang jiwa. Kehebohan pada akhirnya terjadi. Mereka orang-orang yang mengikuti lelang ini mengetahui bahwa obat yang bisa menyembuhkan luka jiwa itu sangatlah langka. Dan bahkan obat yang bisa meningkatkan kekuatan jiwa itu juga jarang muncul di dalam benua Dodi. Meskipun peluang peningkatannya sangat kecil, namun hal ini tetap dianggap sebagai yang terbaik, dan alkemis manapun akan mencoba melakukan hal itu berapapun biayanya. Karena meningkatkan kekuatan jiwa terlalu sulit, berbagai para alkemis pasti akan mencari cara untuk mendapatkan peningkatan seperti itu. Dan kali ini mereka orang-orang di dalam tempat lelang mengetahui bahwa resep untuk bisa meningkatkan kekuatan jiwa telah dilelang. Bukankah sama artinya pemilik dari resep itu sangat membutuhkan uang yang besar? Jika tidak, mana mungkin akan melelang resep yang sangat berharga seperti ini. Juru lelang kembali berkata, 3 buah kehidupan, 1 resep peringkat 6 telah dibandel bersama dengan 1 paket untuk dilelang. Harga penawaran awalnya adalah 3 juta koin tanda naga. Soyen yang berada di dalam ruang VIP-nya, pandangan matanya pun langsung berkobar, penuh dengan keinginan untuk mendapatkan kedua benda itu. Di antara resep-resep yang telah ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Tua, baik pil permajaan maupun bunga kehidupan membutuhkan buah kehidupan. Pil permajaan sendiri bisa menghidupkan kembali pohon yang layu dengan efek mengembalikan kemudahan serta akan mendapatkan awet muda abadi. Pil permajaan berada di peringkat 5 dan itu adalah salah satu pilihan terbaik bagi Soyen untuk bisa mengasah kemampuan alkemisnya menjadi level kelima. Bunga kehidupan bisa menghidupkan kembali orang yang mati, memulihkan kekuatan, mencapai kelahiran kembali, dan itu berada di peringkat ke-6. Bunga kehidupan juga punya efek untuk menantang surga, mampu merebut kembali takdir, dan menantang langit. Benar-benar bisa disebut sebagai pil obat tingkat dewa. Apapun yang terjadi, Soyen sudah bertekad untuk bisa mendapatkan 3 buah kehidupan dan juga resep dari pil obat cinta jiwa itu. Soyen masih terus memperhatikan para penawar, dan kemudian saat ini harga tawarannya sudah melonjak menjadi 5 juta koin tanda naga. Soyen tanpa ragu-ragu lagi memencet bel yang berada di hadapannya dan dia berkata, "Aku menawar 5.500.000." Zenny kemudian bertanya, "Tuan muda Soyen, resep ini pasti sangat penting bagi dirimu, bukan?" Soyen menganggukkan kepalanya. Benar, itu sangat penting. Dan Zenny tahu bahwa resep itu pasti tidaklah murah.
Namun dia juga mengetahui bahwa Soyen mungkin tidak memiliki uang yang cukup. Zenny kemudian memberikan sebuah kartu berwarna ungu keemasan pada Soyen sambil mengatakan, "Ambillah uang yang berada di dalam kartu milikku." Soyen terdiam sejenak dan dia belum ingin mengambil kartu milik Zenny. Tiba-tiba saja harga penawaran di dalam ruang lelang sudah melonjak menjadi 6.700.000. Soyen ketika mendengarkan hal seperti ini, raut wajahnya telah berubah menjadi sangat pucat. Bahkan jika ditambahkan dengan uang milik Zenny, Soyen yakin dia tidak akan pernah bisa mampu membeli 3 buah kehidupan dan juga 1 gulungan itu. Ekspresi wajah Soyen menjadi cukup muram dan itu telah bisa ditemukan oleh King Mu'er, menyebabkan hati dari King Mu'er nampak memiliki rasa bersalah yang sangat besar terhadap Soyen. Tiba-tiba saja King Mu'er memegang tangan dari Soyen sambil berkata, "Pembohong kecil, maafkan aku benar-benar minta maaf." Mata dari King Mu'er ketika berbicara dengan Soyen, dia berbinar-binar. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah Soyen masih akan tetap melanjutkan lelangnya? Dan dari mana dia akan bisa mendapatkan uang yang banyak untuk bisa mengalahkan para pelelang-pelelang yang kaya di dalam ruang pelelangan itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Kau browser.